kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya pandangan terhadap mudik yang lancar dan harga terkendali ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi Bang Elman. Pagi-pagi. Mas Agus, kita gembira karena kalau kita melihat arus mudik sejauh ini memang tidak bisa sih benar-benar bebas dari kecelakaan begitu ya. Tapi kita melihat angka kecelakaan turun sangat signifikan. Kemudian kelancaran, tadi sebelum ini ada laporan teman kami di Headline News mengatakan bahwa kemacetan itu bahkan sekarang sudah hampir tidak ada begitu. Nah, pertanyaannya apakah memang kelancaran mudik ini benar-benar karena ada usaha dari pemerintah dengan mengadakan jalan dan infrastrukturnya, atau memang ya kita taken for granted saja? Bagaimana Mas Agus? Gini, pertama kita dari luar sistem, maksudnya civil society kan ikut sejak H-15 atau H-20 ya. Saya bolak-balik di jalan tol, kemudian di penyeberangan, di bandara, kecuali kereta api, karena saya anggap kereta api sudah terakhir. Nah itu kita kasih masukan dan sebagainya, mereka cukup paham. Lalu berkembangnya IT untuk arus mudik juga kita dorong dan itu banyak membantu. Kemudian juga niat operatornya kan ya baiklah, semua harus berjalan. Saya pribadi saya kasih target semua kecelakaan seluruh Indonesia tidak boleh lebih dari 500 orang. Yang tahun lalu kan di atas ya. Nah kemarin saya monitor kan masih 200. Ya mudah-mudahan tidak banyak lah, tapi orang kan lepas. Ya, dan kita tahu sendiri cara menyetir orang Indonesia kan baik. Jadi ya sudah, kita coba berdoa saja. Tapi intinya memang membaik, meskipun misalnya udara turun, yang naik kan laut. Nah saya sebetulnya masih was-was nih sampai nanti arus balik selesai soal angkutan laut. Karena itu moda transportasi yang sangat tidak patuh pada aturan yang ada, sering overload dan sebagainya. Juga keselamatannya dibanding moda transportasi yang lain itu rendah. Nah saya terus terang waspada karena ada peningkatan 40% angkutan di lautnya. Ya, kalau melihat kelancaran mudik ini juga kita di saat bersamaan menyambut Idul Fitri, tidak mendengar lonjakan harga cabai, lonjakan harga daging, lonjakan harga telur begitu. Ini benar-benar karena pemerintah, Kementerian Perdagangan khususnya benar-benar bekerja ada di lapangan, atau seperti apa pandangan Mas Agus? Ya begini, semua kan yang diatur, dijalankan tentu akan baik. Dia menjadi tidak baik jika ada yang iseng cari-cari. Nah sekarang yang iseng cari-cari inilah yang diawasi dengan ketat gitu ya. Karena kalau enggak ya tentu akan melonjak-lonjak seperti biasa. Jadi sekarang pengawasan dan pelaksanaan dari pemerintah baik lah ya. Tinggal nanti sekali lagi kita evaluasi, ini masih berjalan gitu ya. Nah jadi dan juga dibantu dengan teknologi informasi, banyak apps yang soal ini kan sudah banyak nih, soal pengawasan perdagangan kan sudah banyak apps-nya dan sebagainya. Semua aparat juga bekerja. Tentu saya apresiasi gitu, tapi tentu sekali lagi kita lihat evaluasinya seperti apa. Oke, baik. Jadi intinya otoritas mau mendengar dan memang masyarakat, Mas Agus dan teman-teman juga berperan serta banyak ya di dalam persiapan menyambut Lebaran ini. Mas Agus, terima kasih sudah bercerita kepada kami. Selamat pagi. Bang Elman, kalau melihat ini apakah memang persiapan termasuk arus mudik dan balik, kemudian juga harga-harga ini bisa dilanjutkan bukan hanya sekitar Lebaran, Bang? Karena banyak orang bertanya-tanya, oke, ini menjelang Lebaran karena semua mata melihat, semua fokus perhatian sedang terkumpul, mungkin bagus. Tapi setelah itu bagaimana? Kalau melihat ini seperti apa, Bang? Kalau kita lihat sebelum Lebaran, sebetulnya kan Trans Jawa ini kan lancar kan? Tidak ada masalah kan? Dan artinya kalau pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Leo tadi itu sebetulnya kan pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemerintah kan. Termasuk juga yang kalau kita lihat misalnya dari Merak ke Lampung kan, Bakahuni kan, itu tidak pernah lagi kita dengar ada gejolak, kecuali kalau terjadi ombak tinggi kan, penyeberangan itu kan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah sekarang ini sangat
betul-betul memperhatikan pelayanan. Iya. Jadi faktor pelayanan itu diutamakan. Nah, saya tidak bisa bayangkan lagi misalnya mudik lebaran ini 5 tahun ke depan tidak perlu lagi seperti sekarang ini, perlu ada styling, ada waspada, siaga, nggak perlu karena udah rutinitas saja. Business as usual. Karena memang sudah standarnya bagus. Jadi menurut saya sih ya beruntung juga ya. Ya mohon maaf walaupun MK belum memutuskan ya, mudah-mudahan MK memutuskan misalnya Pak Jokowi terpilih lagi kan kemarin kalau mengacu pemilu kemarin. Nah, saya sudah bisa bayangkan 5 tahun ke depan bagaimana kerja pemerintah ini. Karena terlihat nyata ini ya. Terlihat nyata. Tadi kan Mas Agus juga bilang soal harga-harga. Iya, iya. Jadi artinya pemerintah juga sangat memahami kenapa selama ini harga-harga selalu naik. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Dan kita nggak usah ngomongin lagi kan. Iya, iya. Faktor apa? Dan itu bukan faktor eksternal kan. Oke. Faktor internal. Di dalamnya kan. Iya. Nah pemerintah sekarang itu kita nggak dengar lagi ada cawe-cawe kan. Gitu kan. Jadi udah pasti harga terkendali. Ibu-ibu menyenangkan. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah terjadi sekarang ini tidak terjadi secara kebetulan. Memang pertama ya presidennya yang betul-betul dorong kepada menteri awas. Jangan ada yang main-main kayak gitu. Jadi memang ketika presidennya mengawasi, menterinya juga sangat paham dan mau, pasti eselon 1-nya juga mau, eselon 2-nya dan seterusnya. Kadang ketika orang sudah fokus ke arus mudik, Bang, kalau kita bicara soal mudik lebaran, suka lengah di arus baliknya karena mungkin sudah separuh lelah, kemudian juga sudah bergembira karena lancar. Ini arus balik yang harus diwaspadai. Tadi Mas Agus juga mengatakan itu harus diwaspadai. Kira-kira akan tetap aman atau tidak, Bang? Kalau saya melihat kan gini, kan bicara lebaran kan tidak hanya arus mudik kan, pasti arus balik kan. Jadi menurut saya ya Kapolri, ya Panglima TNI, ya Menteri Perhubungan, ya seluruh pemerintah daerah ikut terlibat untuk siap siaga untuk memikirkan arus balik. Hanya kita juga mengharapkan kepada masyarakat jangan menumpuk pada satu hari gitu ya. Jangan berbarengan semua. Kalau udah bisa pulang lebih cepat ya pulang lebih cepat. Jadi jangan menunggu satu hari menjelang hari kerja gitu kan. Ya kalau sudah lebaran pertama, lebaran kedua, udah hari ketiga udah, atau mungkin juga hari kedua yang sudah merasa bisa pulang ya pulang ke Jakarta gitu ya. Baik, masalahnya apakah kemudian hal ini bisa terus terjadi karena kadang-kadang juga karena sudah berhasil di satu kali, Bang, jadi lengah di kali berikutnya suka tidak seperti itu. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita ingin mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Mas Dani. Apa kabar nih? Sudah lama tidak bersuara kita. Alhamdulillah, baik. Iya. Bagaimana Mas Dani, menurut Anda mudik lancar, harga terkendali ini benar-benar karena kerjasama kita semua, terutama pemerintah juga hadir, atau memang sudah keniscayaan saja? Menurut Anda bagaimana, Mas Dani? Oke, selamat pagi juga Pak Elman ya. Pagi-pagi. Oke, yang pertama saya ingin apresiasi pemerintah kita ya, Pak Jokowi, Pak JK, terutama juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan juga TNI Polri tentunya ya, yang bisa menyebabkan mudik itu berjalan lancar dan juga harga-harga kebutuhan pokok terkendali ya di masa-masa Lebaran ini ya. Ini menurut saya ini keberhasilan yang sangat patut untuk kita apresiasi ya, gitu loh. Dan juga saya juga pengalaman saya sendiri ini, tetangga saya nih di Malang ini asli Lamongan ini, Bang. Asli Lamongan, dia bilang katanya kemarin baru pulang dari Lamongan. Selama ini, padahal sesama Jawa Timur nih, Malang dan Lamongan, biasanya itu perjalanan 6 jam minimal. Biasanya
Bahkan kalau macet di Surabaya sama Gresik bisa sampai 8 jam 10 jam. Oke. Gitu. Nah, kemarin dia bilang katanya hanya 3 jam. Iya. Oh, bisa ya? Semenjak ada jalan tol ini. Nah, ini kan bukti nyata keberhasilan pemerintah kita memangkas waktu tempuh antar kota gitu loh. Dan ini menyebabkan para pemudik bisa bisa merasa nyaman gitu loh melakukan perjalanan gitu ke kota tujuan. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau harga barang bagaimana, Mas Dani? Di Malang cukup terkendali. Oh. Ini tetangga saya ini biasanya cuma beli ketupat sama sayur aja, ini kebanyakan malah beli daging ini. Ini. Begitu ya? Iya. Nah, terus yang kedua, saya ingin usul ke Kementerian Perhubungan, lebih khusus lagi ke PT KAI ya, PT Kereta Api Indonesia. Cobalah ke depannya ini waktu tempuh atau volume kecepatan kereta api kita tuh ditambah gitu loh. Ini untuk memangkas waktu tempuh perjalanan gitu. Nah, misalnya kelas ekonomi, kereta kelas ekonomi, cobalah minimal 100 km per jam. Terus kelas bisnis atau eksekutif minimal 200 atau 250 km per jam gitu. Ini tujuannya untuk menarik mempercepat ya? penumpang-penumpang yang biasa naik pesawat gitu. Kan penumpang-penumpang yang biasa naik pesawat itu kan pasti pertimbangannya kan kecepatan ya, kecepatan waktu gitu ya. Nah, mereka ini kadang-kadang sekarang harga tiket pesawat mahal, akhirnya mereka tuh pengen naik kereta api agak ketar-ketir gitu loh. Waduh, nanti perjalanannya melelahkan ini gitu. Nah, cobalah volume kecepatan kereta api itu ditambah lah gitu. Itu mungkin. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas. Di belakang Mas Dani ada Pak Adam Nenggolan di Medan, Sumatera Utara. Pak Adam, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Medan ini, Horas. Pak Adam. Bagaimana Pak? Mudik lancar, harga terkendali. Pendapat Anda seperti apa Pak Adam? Ini kita salut dengan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta kabinetnya ya. Bahwasanya pembangunan pelayanan transportasi ada meningkat besar jauh. Terutama di bidang jalan tol dan fasilitas-fasilitas yang mendukung transportasi baik pelabuhan, bandar udara dan lain-lain macam-macam, pembukaan jalur di beberapa pulau juga. Jadi kita sangat apresiasi itu, tapi ada kendala, terutama kita dari pariwisata ini. Salah satu sarana pendukung transportasi pariwisata itu via udara itu. Yang kendala besar itu adalah harga tiket itu yang agak menjatuhkan kedatangan wisatawan kita atau pengunjung kita di pariwisata. Terutama belakangan ini ya Pak Adam ya? Iya itu sangat. Kita agak miris lihat itu. Kita belum bisa untuk melihat persaingan internasional gitu. Padahal kita harapkan internasional itu banyak datang gitu. Kalau bisa itu diperhatikan lagi oleh Dinas Perhubungan tuh masalah harga tiket pesawat. Terus yang lain masalah pelayanan, kita salut dengan tol dan lain. Tetapi jangan lupa pelayanan transportasi atau perhubungan kita juga ada jalan biasa, jalan umum. Itu juga bagian dari fasilitas yang dipakai oleh pemudik. Dan juga untuk pemudik ini bukan hanya pemudik yang harus kita perhatikan, juga masyarakat setempat. Artinya fasilitas jalan umum itu juga harus diperhatikan banyak sekali. Kadang kita konsentrasi di jalan atau jalan yang besar, tetapi jalan yang lain yang kita perhatikan yang membosankan pemudik itu sendiri sampai ada juga macet yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam Nenggolan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Adam ada Ibu Ong Meihua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Metro, Bung Leo, Bung Elman. Selamat pagi. Silakan Bu Ong. Infrastruktur dari Sumatera sampai Jawa itu bagus. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak JK yang telah membuat kita semuanya kalau mudik itu cepat Mas. Apalagi dari Jakarta ke Palembang itu hanya 6 jam. Biasanya hanya 6 jam sekarang ya? Iya. Tapi saya belum mencoba Mas karena Bapak udah sepuh ya. Jadi dari Jakarta ke Palembang. Kalau dulu kan bisa semalaman ya. Nah, alhamdulillah sekarang
daripada momen Idul Fitri ini, Mas, harga juga terkendali. Karena apa? Infrastrukturnya itu lancar, Mas. Jadi barang-barang itu kan dibawanya juga mudah, tidak saling ini. terkait itu ya Bu ya? Iya. Iya, Jadi iya. karena di dalam Idul Fitri, Mas, bukan orang Islam saja, tetapi Iya. semua masyarakat ingin merayakan. Inilah kebanggaan kita, Mas, di dalam Baik. Idul Fitri kita menyambut hari yang fitri ini. Nah, kita ucapkan juga kepada alat negara, pada Korlantas yang telah memanage sehingga kecelakaan juga berkurang ya, Mas. Oke. Iya, karena Baik. bagaimanapun juga sekarang ini kan harga tiket pesawat tuh mahal, sehingga kita tuh males, Mas, apalagi Iya, ke iya. Medan. Oh, mahal. Mahal, iya. Ya, jadi jalan satu-satunya ya kita tempuh lah Jalan darat. infrastruktur tol ini ya, Mas ya. Baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Halo Pak Amrozi, selamat pagi. Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi. Kelihatannya belum tersambung baik. Pak Hilman, para pemirsa, ini contoh nyata ini. Tadi ada beberapa perbandingan. Mas Dhani di Malang tadi mengatakan yang tadinya Lamongan Malang itu antara 6 sampai 8 sampai 10 jam, sekarang tinggal 3 jam. Tadi Bu Ong juga mengatakan Jakarta Palembang sekarang tinggal 6 jam, yang dulu bisa hampir 24 jam. Ini berarti bukti-bukti nyata, Bang. Bagaimana, Bang? Jadi begini Bung Leo ya, untungnya pemilu udah selesai loh. Memang kenapa, Bang? Saya nggak bisa bayangkan kalau pemilu baru akan Mulai berlangsung, pernyataan-pernyataan seperti ini disampaikan, bisa-bisa Metro TV ini kan akan ada yang memboikot kan. Oh, karena dianggap berpihak Dia begitu? berpihak kan. Oh, jadi oke. artinya enggak, ini kita harus fair menyampaikan kan. Jadi siapa bilang pemerintah ini katakanlah hanya pencitraan kan gitu kan. Ini kita harus sampaikan apa adanya. Jadi kita nggak boleh juga berpihak kepada kaum nyinyir itu kan. Jadi tadi ini masyarakat kan yang bicara. Iya, nyata. Nah, katakan dia bilang Ibu Mei apa tadi kan. Ong Mehwa. Jakarta Palembang. 6 jam dia bilang. Iya. Tadi Pak Dhani dari apa? Di Malang. Malang. Biasanya 8 jam. Iya. Bilang 3 jam. 3 jam. Malang. Lamongan kan gitu. Iya, Nah, iya. artinya memang semua ini adalah hasil karya nyata kan. Semua kita. Ya pemerintah, ya aparatur, ya masyarakat juga mau diajak untuk membangunkan. Masyarakat sipil juga tadi kata Mas Agus Pambagio. Mau. Ini kan juga seperti kelancaran arus lalu lintas ini kan juga karena masyarakat pemudinya juga mempersiapkan diri. Betul. Dan patuh gitu kan. Jadi mereka juga ketika dia lelah, dia pergi ke rest area. Beristirahat kan gitu. Jadi tidak memaksakan diri. Itu juga membuat kecelakaan itu berkurang kan gitu kan. Signifikan. Jadi semua kita ini berperan, ya pemerintah, ya masyarakat, ya terutama saya lihat katakanlah polisi lalu lintas yang bekerja keras siang dan malam tidak henti-hentinya gitu kan. Demikian juga dari dinas perhubungan kan. Jadi menurut saya ya hal-hal seperti ini yang kita syukuri. Jadi menurut saya sangat pantas kalau kita mengatakan terima kasih buat pemerintah gitu ya. Pertanyaannya begini Bang, kalau ini seperti yang tadi saya tanyakan, ini kan di saat Lebaran, apakah bisa mudik lancar ataupun transportasi lancar dan harga-harga terkendali sepanjang tahun? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Hilman, pertanyaannya bagaimana kehadiran pemerintah, bagaimana standar tinggi untuk menjamin mudik lancar dan baliknya juga, dan harga-harga terkendali ini bisa terjadi sepanjang tahun, bukan hanya Lebaran saja, Bang. Jadi kalau pertanyaannya Bung Leo ini, saya tidak meragukan pemerintah gitu ya. Jadi percayalah, dan rakyat percaya pemerintah Pak Jokowi ini tidak
memikirkan pencitraan kan. Oh. Dan jangan lupa pemerintah Jokowi ini tidak hanya memikirkan pemerintahannya 5 tahun atau 10 tahun. Dan mau berusaha supaya sepanjang pemerintahannya tidak didemo. Dalam zona aman, nyaman, nggak begitu. Jadi dia silakan yang demo, silakan yang nyinyir, silakan yang tidak setuju, tapi pembangunan tidak boleh berhenti. Jalan terus. Jalan terus. Kenikmatan untuk rakyat hari tambah hari harus bertambah bagus. Yeah. Itu prinsip pemerintah ini. Itu makanya jangan orang-orang yang akan tetap mengoreksi, mengkritik Jokowi, tenang aja, nggak usah khawatir. Tidak ditangkapin? Tidak akan ditangkap. Penting kau jangan mau menghancurkan negara itu aja. Kau jangan buat pemakar itu aja. Karena kan tadi ada yang bilang Bang, kalau mengkritik ditangkap. Mengkritik silakan. Tapi kalau makar, beda itu ya. oh itu hatinya pun ketika dalam hatinya makar, tangkap orang ini. Nah, jadi sekali lagi, saya sangat percaya pemerintah ini akan tetap mengentertain rakyat untuk kebaikan gitu. Jadi kalau Leo bilang harga-harga pasti bagus lah kan. Menteri Perdagangan kita ini juga saja serius, bekerja betul, bekerja keras, 24 jam sehari dia kerja. Sabtu Minggu kerja tuh. Sabtu Minggu kerja, jadi gak mungkin lah harga-harga akan naik karena dia monitor terus kan dari pasar ke pasar. Nah, dan jangan lupa itu tadi presidennya memang tidak menginginkan pencitraan. Jadi presidennya hanya satu aja. Dia ingin pemerintahan setelah dia jangan lagi memikirkan hal-hal sekarang ini. Harus lebih maju. Jadi mungkin pemerintahnya akan datang diharapkan jangan lagi membangun infrastruktur. Karena infrastruktur ini akan dia selesaikan 5 tahun ke depan. Presiden akan datang untuk bagaimana Indonesia bisa membangun rumah di bulan, membangun rumah di angkasa gitu ya. Jadi tidak dari nol terus ya? Tidak dari nol terus. Pemerintahan. Jadi tidak lagi bicara tentang mungkin 5 tahun yang akan datang kita tidak lagi bicara tentang ada hoax, tidak lagi bicara tentang radikalisme. Jadi udah bicara bagaimana ya kita tidak lagi enak, tidak lagi hidup di di rumah, dia semua di apartemen, mobil juga semua mobil mewah. Jadi itu menurut saya bayangan ke depan. Jadi Leo jangan bicara lagi soal harga-harga kecil itu. Jadi tidak ada lagi yang makan aspal begitu ya Bang? Jangan lagi ada memikirkan tidak diperlukan aspal karena kita tidak makan aspal. Itu kalau orang nyinyir itu. Tapi biar aja dia nyinyir. Dan sekali-sekali boleh juga dia makan aspal. Baru bisa bercerita ya. Atau suruh dia jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Itu penuhi dulu. Sebelum itu dipenuhi jangan banyak ngomong. Karena kita tidak sanggup ya sudahlah, tidak usah begitu juga ya. Baik Bang Eman Saragih, semoga mudik lancar, harga terkendali ini bisa membuat rakyat juga makin sejahtera. Bang Eman, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, pemimpin negeri ini silih berganti, tapi baru kali ini Lebaran disambut dengan penuh kegembiraan, tanpa kemacetan saat arus mudik, serta harga kebutuhan pokok yang terkendali. Saat ini kita merasakan buah dari gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.